Hai Ekotoners, jumpa lagi dengan aku Fitri di podcast Ekoton. Podcast yang selalu penasaran dengan kondisi sungai di Indonesia. Jadi, apa kabar sungaimu hari ini? Kali ini saya kedatangan narasumber, yakni Mas Lanis. Apa kabar Mas Lanis? Halo, baik. Kabarnya baik, Fitri. Oh iya, Mas Lanis ini merupakan pegiat Zero Waste Cities dan Zero Waste di Ekoton. Oh iya Mas, dengar-dengar kemarin habis launching Zero Waste ya? Ya benar, Fitri. Jadi kemarin dalam rangka juga untuk mendukung program pemerintah dan juga kegiatan Ekoton, kami baru saja melaunching Kampung Zero Waste Cities. Tepatnya itu ada di Kabupaten Gresik, di Kelurahan Sidokumpul, tepatnya di Kampung Siba. Dan kami sangat senang gitu ya, akhirnya Gresik punya kampung atau kawasan bebas sampah. Yang ini nanti masyarakatnya itu harus punya kewajiban untuk memilah sampah, mengurangi plastik, terus kemudian mandiri dalam pengelolaan sampah, gitu Fitri. Oh iya Mas, boleh tahu kalau berapa kawasannya sudah masukkan ke dalam program Zero Waste? Iya, selama ini untuk Ekoton itu sudah mendampingi beberapa kawasan di Jawa Timur. Itu salah satunya ada di Gresik itu sendiri. Kami ada Kampung Siba di Kelurahan Sidokumpul Gresik. Terus kemudian yang kedua itu ada di Kelurahan Tumpurejo itu di Kota Kediri. Dan kedua kelurahan ini ya alhamdulillah juga sih akhirnya bisa menjadi kawasan percontohan gitu. Dan harapannya tidak hanya dua ini aja, tapi juga nanti akan ada banyak kawasan yang memang menerapkan sistem atau pengelolaan sampah mandiri Zero Waste Cities gitu. Jadi ada dua sekarang yang sedang didampingi oleh Ekoton, dan harapannya ini seterusnya akan menjadi model ya, dan ini banyak dicontoh di daerah lain di Jawa Timur gitu. Oh iya Mas, ini sejak kapan ya Zero Waste Cities dimulai itu? Kalau Zero Waste Cities itu dimulai sejak tahun 2019 ya tepatnya, dan Zero Waste Cities ini adalah salah satu program kolaborasi sebenarnya Fitri. Jadi bukan hanya Ekoton yang menjalankan, tapi juga ada teman kami, ya organisasi lain di seluruh Indonesia juga menjalankan. Jadi kami bersama-sama di berbagai provinsi di Indonesia itu mempromosikan, ya, mengkampanyekan. Kebetulan Ekoton itu ada di Jawa Timur, jadi kami promosi Zero Waste-nya itu di Jawa Timur ya. Dan itu sejak di tahun 2019. Terus kemudian kami waktu itu berhasil mengembangkan di salah satu desa di Gresik. Tapi kemudian ada pandemi ya waktu itu. Jadi ada pandemi, terus kemudian akhirnya kita stop gitu ya. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk bertemu masyarakat, melakukan edukasi dan segala macam gitu. Tantangannya apa saja, mulai dari apa gitu? Kalau tantangannya itu banyak ya. Jadi karena memang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Kemudian memang kalau kita ngomongin Zero Waste Cities itu masih belum banyak orang yang mengerti ya. Terus kemudian kita coba untuk menerjemahkan ke bahasa yang lebih singkat gitu. Jadi kalau ngomongin Zero Waste Cities itu ya intinya kawasan bebas sampah, dan mereka punya kewajiban untuk memilah dan memanfaatkan sampah di kawasan masing-masing gitu. Jadi tantangannya itu memberikan pengertian yang lebih mendalam ke masyarakat tentang model ini sendiri gitu, tentang model atau konsep Zero Waste itu seperti apa dan segala macam. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita juga edukasi untuk pengurangan sampah. Jadi kan Indonesia ini juga salah satu negara yang menjadi rating atas ya sebagai penyumbang sampah di perairan, salah satunya juga sungai dan juga laut. Jadi kita juga berkampanye dalam Zero Waste Cities ini untuk pengurangan sampah di kawasan. Salah satunya plastik ya. Dan itu tidak selalu diterima oleh masyarakat. Jadi tantangannya adalah masyarakat seolah-olah nggak bisa hidup tanpa plastik. Tapi kita secara terus-menerus memberikan informasi bahwa kita bisa kok untuk mengurangi plastik dengan alternatif gitu ya. Salah satunya adalah kalau belanja pakai tas kain, terus kalau bepergian itu pakai botol minum yang bisa direfill, terus kemudian bisa menolak kresek gitu ya. Jadi salah satu tantangan terbesarnya adalah anggaran ya. Jadi kalau ngomongin tentang kawasan bebas sampah itu tidak terlepas dengan anggaran. Jadi seberapa banyak uang yang
mereka miliki untuk mengembangkan gitu. Kita juga ada, misalkan contohnya adalah fasilitas pengomposan atau tempat sampah itu yang memang harus diberikan ke masyarakat untuk mendukung program ini. Berarti untuk masalah anggaran ini bisa menjadi salah satu hambatan ya Mas dalam mengembangkan Iya sih, program ini. jadi iya sih anggaran itu juga penting ya gitu. Jadi itu kenapa setiap kami ke kawasan gitu ya, apakah itu pemerintah desa atau pemerintah kelurahan, kami selalu mensinkronkan dengan program kerja yang ada di kawasan tersebut gitu. Jadi kami melakukan interview atau wawancara kepada Pak Lurahnya gitu ya. Pak, ini program terkait pengelolaan sampah ada nggak di kampung ini? Kemudian kalau ada nanti alokasi dananya berapa Pak? Apakah ini bisa dikembangkan atau cukup? Gitu. Jadi kita melakukan profiling dulu sih, supaya tahu kalau memang budgetnya atau anggarannya itu sedikit atau cukup gitu ya, secukupnya itu biasanya kita maksimalkan gitu. Apa yang menjadi potensi di situ itu nanti kita maksimalkan, dan tetap zero waste itu harus jalan. Mengapa Mas zero waste itu diterapkan hanya di sejumlah kawasan? Mungkin tidak diterimanya zero waste itu apa bagaimana? Memang zero waste cities ini masih memulai ya, jadi kurang lebih 2 tahun ini kita masih memulai, jadi masih sangat awal sekali gitu. Nah, beberapa kawasan itu juga harus punya standar apa ya istilahnya, kayak fasilitas ya, fasilitas dulu seperti TPS 3R. Jadi jika di sebuah kawasan itu ingin memulai zero waste cities, maka minimal mereka harus mempunyai TPS 3R sebagai tempat pengelolaan sampah terpadu di situ. Nah, kalau sudah punya fasilitas itu, kita tinggal melakukan edukasinya gitu ke masyarakat. Nah, bagaimana kalau untuk kawasannya masih belum punya TPS 3R? Nah, ini yang masih kita tunda pelaksanaannya. Jadi, kita masih mendorong dalam rangka untuk minimal ada fasilitas TPS 3R dulu meskipun sederhana. Jadi kalau nggak ada TPS-nya kita juga bingung ya. Misalkan kalau kita mau memulai itu, ini sampahnya kalau sudah terpilah, misalkan sudah bagus, ini nanti untuk stasiunnya gitu ya, untuk pengelolaannya itu di mana gitu. Jadi minimal sudah ada TPS 3R-nya dulu. Iya, soalnya kan di TPA juga pengolahan terakhir itu tidak ada kan, minim untuk diolah kembali. Iya betul Fitri, mengingatkan aku pada kondisi TPA di Gresik yang memang saat ini overload ya. Jadi TPA di Gresik saat ini di Kabupaten Gresik itu sedang over atau memang menuju penuh ya, hampir penuh. Nah itu kenapa pengelolaan sampah kawasan atau zero waste di sini perlu didorong gitu. Jadi supaya sampahnya itu tidak langsung masuk ke TPA, tapi langsung diproses di kawasan masing-masing selokal mungkin. Gitu. Jadi nanti yang dibawa ke TPA atau tempat pembuangan paling akhir itu adalah memang benar-benar sampah yang tidak bisa apa-apakan. Oh ya Mas Anis, aku punya pengalaman nih. Sering aku jumpai masyarakat masih membuang sampah di sungai, lalu membakar sampah-sampah, mungkin sampah-sampah plastik yang menimbulkan polusi tentunya. Itu bagaimana respon Mas Anis? Iya sih, itu sangat menyedihkan ya Fitri ya. Jadi memang ini menjadi masalah kita bersama sebenarnya. Jadi ketika memang di suatu kawasan itu tidak mempunyai fasilitas ya, seperti TPS yang tadi aku sebutin, ya itu nanti akibatnya adalah masyarakat nanti akan ngawur gitu buangnya. Karena memang di kawasan mereka, di tempat mereka tinggal itu tidak punya fasilitas pengelolaan sampah. Jadi mereka tidak punya pilihan untuk sampahnya sendiri gitu. Jadi ujung-ujungnya nanti dibuang ke lingkungan seperti di sungai ya. Kalau di sungai itu lebih banyak popok di. Jadi popok itu luar biasa banyak gitu. Jadi banyak orang yang membuang popok bayi yang popok sekali pakai itu ke sungai. Terus kemudian ya sih benar sih Fitri. Jadi kalau kita berjalan gitu ya atau mengendarai sepeda motor mau ke mana gitu pasti banyak sampah liar gitu. Jadi sampah liar ini juga salah satu dampak yang ditimbulkan ketika masyarakat itu tidak punya pengelolaan sampah gitu. Jadi cenderung mereka membuang sampah sembarangan. Kami juga mendorong pemerintah untuk yang masih belum mempunyai fasilitas sampah seperti TPS 3R itu segera harus mereka bangun. Jadi mereka harus membangun fasilitas itu supaya masyarakatnya itu bertanggung jawab atas sampahnya sendiri gitu. Jadi kan nggak mungkin tuh misalkan aku menghasilkan sampah tapi aku buang ke desa lain gitu misalkan, atau kawasan atau kota lain gitu. Itu kan nggak etis gitu atau nggak sopan atau itu memang melanggar peraturan. Dan sebenarnya kalau ngomongin pengelolaan sampah itu Gresik sendiri tuh punya beberapa
rentetan perda gitu yang sudah diterbitkan ya, dan salah satunya adalah perda yang baru nomor 3 tahun 2021 itu tentang pengurangan plastik sekali pakai. Jadi diharapkan perda ini bisa menghambat gitu ya, atau bisa menjadi dasar masyarakat mengurangi plastik. Jadi kalau perda ini sudah dikeluarkan artinya Gresik ini sudah darurat sampah plastik gitu. Jadi memang ini harus dilakukan gitu, sesegera mungkin. Iya sih bener mas, soalnya aku pernah jumpa nih di Surabaya, habis beli makanan itu kita nggak digratisin untuk kantong plastik, kita harus membeli gitu. Jadi kalau bisa sih memang bawa tas sendiri ya. Itu solusi yang paling murah Fitri. Jadi solusi yang paling murah itu adalah kita membawa tas belanja di rumah. Terus kemudian kalau kita membeli jajanan itu nanti sudah harus kita budayakan membawa rantang atau wadah gitu ya. Jadi supaya kita tidak mengkonsumsi plastik terlalu banyak sebagai bungkus, karena memang ini harus direm gitu ya. Kita tidak bisa terus-terusan untuk memproduksi plastik, tapi fasilitas pengelolaan sampah kita masih terbatas. Gitu. Jadi nanti biar apa ya? Ini istilahnya sekarang tuh jomplang gitu ya. Jadi sampahnya itu diproduksi terus, tapi fasilitas pengelolaan sampah itu minim. Penting sekali untuk mengurangi sampah. Kan untuk popok nih, dengar-dengar kan ada popok sekali pakai. Itu berarti bisa dilakukan untuk meminimalisir pembuangan sampah di sini juga kan? Sampah popok. Iya, kalau untuk sampah popok sekali pakai, kami ya salah satunya Ekoton juga itu kami punya fasilitas namanya Dropo. Dropo itu drop point popok. Jadi fungsinya adalah sebagai tempat sampah khusus popok gitu. Dan ini bertujuan untuk supaya masyarakat tidak membuangnya ke sungai gitu. Dan kami juga promosi tentang penggunaan popok kain Fitri. Ya, jadi popok kain itu penting untuk dipromosikan sebagai alternatif gitu, supaya kita nggak terlalu ketergantungan ya. Jadi kalau mbak kita dulu itu kan pakai popok kain ya, terus kemudian kalau kotor itu dicuci dipakai ulang, cuci dipakai ulang. Jadi harapannya untuk ibu-ibu yang punya bayi itu tidak terlalu sering menggunakan popok sekali pakai ini gitu. Karena popok sekali pakai ini komposisinya adalah kurang lebih 90% itu plastik. Ya, salah satunya ada gelnya itu. Gel itu juga bagian dari plastik, dan jika ini terurai ke perairan atau ke sungai, ini berbahaya bagi ikan ya, atau hewan-hewan yang ada di perairan tersebut gitu. Karena ini bisa tertelan gitu. Bisa dimakan oleh mereka. Jadi berbahaya. Oh iya Mas, untuk mengurangi sampah juga kan ada nih toko bookstore, itu dia kan menyediakan refill itu juga baik kan, maksudnya bermanfaat lah. Betul. Untuk mengurangi juga. Iya benar Fitri, jadi langsung mengingatkan aku pada solusi ya. Jadi selama ini kan kita hanya tahu warung kan, warung itu biasanya yang dijual itu ya kemasan yang murah-murah seperti saset gitu. Sedangkan saset itu juga berbahaya juga gitu, karena sampahnya kecil tapi itu juga tidak punya nilai jual. Jadi artinya sangat sulit sekali, bahkan mustahil untuk didaur ulang. Nah, toko curah atau bookstore seperti ini itu menjadi solusi sebenarnya. Jadi ketika orang belanja itu mereka bisa membawa wadah, ya, terus kemudian nanti dilayani di toko tersebut dengan sistem curah. Nah, biasanya di beberapa toko yang saya tahu itu nanti sistemnya penjualannya itu adalah kalau tidak mili ya gram biasanya. Dan tentunya ini lebih murah ya, karena kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk kemasan ya, karena kemasan itu sudah kita bawa sendiri dari rumah gitu. Jadi harusnya ini lebih murah gitu. Dan produk yang dijual itu biasanya banyak sih, salah satunya itu adalah seperti sabun ya, sabun untuk cuci baju, terus kemudian ada sabun cuci tangan, cuci piring itu yang bentuknya liquid, itu juga kita bisa beli dengan membawa kontainer sendiri di rumah. Bahkan kebutuhan dapur seperti kayak minyak goreng, terus kemudian ada kecap ya, dan segala macam itu bisa. Dan ini menjadi solusi pengurangan sampah saset dan menjadi bisnis baru yang ramah lingkungan gitu. Baik, untuk harapannya Mas Tonis nih ya, Zero Waste ke depannya mungkin, atau harapan untuk sampah ini bisa terkelola dengan baik. Ya sih, harapannya ini kan sudah mau tahun baru ya. Iya, benar.
Jadi harapannya kepingin fasilitas pengelolaan sampah itu di setiap kawasan ya, apakah itu kelurahan atau desa itu semakin diprioritaskan gitu. Jadi semakin bertambah. Yang dulunya masih belum punya TPS 3R contohnya itu bisa punya gitu ya. Terus kemudian mulai banyak peraturan ya. Jadi kami ingin itu mulai banyak peraturan dari pemerintah itu yang bisa mengerem produksi atau konsumsi plastik sekali pakai. Jadi ini bisa disebarkan ke masyarakat atau ke retail gitu, dan Gresik punya itu ya. Dan tahun depan sepertinya ini akan lebih masif lagi gitu, untuk sosialisasi, kemudian untuk retail-retail ya seperti minimarket itu yang sekarang masih memberikan plastik secara gratis, itu nanti bisa tidak memberikan gitu. Dan Surabaya sudah memulai kan, dan itu bagus sih. Kalau bisa memang kota-kota di kota-kota tetangga seperti Gresik itu juga salah satunya bisa meniru. Itu sih Fitri, harapannya banyak terkait pengelolaan sampah dan pengurangan plastik. Harapannya itu bisa lebih baik ya di tahun depan. Benar-benar. Oke, terima kasih. Kita sudah berbincang cukup lama. Terima kasih untuk Mas Onis selaku narasumber dan pegiat Zero Waste Cities di Ekoton. Semoga yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan kita bisa mengurangi sampah plastik dan saset di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih.